Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, mendengar itu, sekucur tubuh Qin Aotian langsung merinding, dan rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dalam hatinya. Kali ini, dia benar-benar merasakan aura kematian. Dia tidak bisa menerima ini. Dengan kekuatan dan statusnya, bagaimana mungkin dia jatuh di tangan seorang junior? Dan hubungan macam apa yang dimilikinya dengan orang itu? Dia mungkin tidak akan pernah mengetahui hal ini sampai kematiannya. Memikirkan hal ini, matanya perlahan memerah, dan keengganan itu perlahan berubah menjadi kebencian yang tak terbatas. Ia menatap Chu Guangsheng, wajahnya dipenuhi dengan keganasan. Aku tidak peduli siapa dirimu. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan membawamu bersamaku. Ia meraung dan kekuatan di dalam tubuhnya menjadi ganas. Kulit di sekucur tubuhnya langsung meledak dengan darah menyembur keluar. Oh tidak, orang ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Raut wajah Chu Guangsheng langsung berubah dan dia segera mundur ke kejauhan. Ledakan diri dari seorang praktisi setengah langkah Rana Laut Pahit bukanlah sesuatu yang bisa ia tahan saat ini. Jika seseorang secara ceroboh terperangkap di dalamnya, ia akan lumpuh seketika, bahkan mungkin akan mati. Hahaha, bajingan kecil, matilah bersama penguasa istana ini. Qin Aotian meraung, seluruh tubuhnya membengkak. Pembuluh darahnya terlihat jelas dan dia menyerbu dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ekspresi wajah Chu Guangsheng tampak sangat muram. Dengan kecepatan penghancuran diri orang ini, mustahil baginya untuk lolos tanpa cedera. Memikirkan hal ini, tatapan tajam terpancar di matanya. Ia pun menyerah untuk menghindar dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Energi iblis langsung melonjak, menumpuk lapis demi lapis di sekelilingnya. Langsung membentuk lapisan pertahanan yang paling kuat. Di dalamnya, dua pola iblis samar-samar terlihat melonjak, memancarkan aura yang kuat. Saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengaktifkan pola sihir ketiga. Tetapi situasinya sangat mendesak, jadi ini adalah satu-satu pilihannya. Seluruh tubuh Qin Aotian membengkak seperti bola. Wajahnya pun terdistorasi, tampak mengerikan seperti iblis. Hahaha, matilah bersamaku. Dia meraung terus-menerus dan kekuatan di tubuhnya sangat dahsyat. Tubuhnya akan meledak jika dirangsang sedikit lagi. Namun, pada saat ini, ruang di belakang Qin Aotian tiba-tiba hancur. Dan aura yang sangat kuat turun ke dunia ini, menyebabkan siulan dingin di sekitarnya terhenti. Ruang itu langsung hancur berkeping-keping, dan sebuah tangan tua terulur darinya mendarat di kepala Qin Aotian. Dengan tepukan ringan, tangan itu menekan kekuatan yang bergejolak di dalam tubuhnya. Siapa? Ekspresi Qin Aotian langsung berubah. Saat teriakannya mereda, tawa samar bergema. Setelah itu, sebuah kekuatan tak terlihat menyelimutinya. Langsung menyeret tubuhnya dan melemparkannya ke dalam ruang hancur di belakangnya. Ruang yang rusak mulai pulih, dan saat ini Chu Guangsheng juga bereaksi. Wajahnya langsung menjadi sangat muram. Pada saat ini, seseorang benar-benar menyelamatkan Qin Aotian. Tetaplah di sini untukku, teriaknya dengan marah. Dengan lambaian tangan bajunya, energi iblis yang tak terbatas kembali melonjak keluar dan langsung menyerbu ke arah ruang yang hancur itu. Kekuatan iblis seperti itu akan kumusnahkan cepat atau lambat. Samar-samar,
terdengar suara dengusan dingin yang keluar dari ruang yang rusak. Lalu tiba-tiba datang kekuatan tak terlihat yang menyapu dan langsung menghancurkan energi iblis itu. Setelah menerobos roh jahat, kekuatan tak kasat mata tidak berhenti, tetapi menyebar hingga ke bawah, menutupi Cukwangsheng di belakangnya. Merasakan fluktuasi aura yang sangat menakutkan, ekspresi Cukwangsheng langsung berubah, dan dia buru-buru mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membentuk lapisan pertahanan di depannya. Kemanapun kekuatan tak kasat mata itu lewat, semua pertahanan tak berguna dan akhirnya menghantam tubuhnya dengan keras. Tubuh Cukwangsheng terlempar mundur, lalu dia meludahkan darah, wajahnya langsung memucat seketika. Saat ini kepalanya tertunduk. Ia seolah melihat tepat ketika ruang yang hancur itu hampir tertutup. Dua cahaya kemasan redup berkelap-kelip. Mereka tampak seperti sepasang mata. Aura ini terlihat sangat familiar. Sepertinya aku pernah merasakan di makam penjaga makam. Itulah pikiran terakhir yang muncul di benaknya sebelum ia pingsan. Setelah itu, kegelapan tak terbatas menyelimutinya, menenggelamkan kesadarannya ke dalam kegelapan total. Kota Kekaisaran Shufeng. Saat ini, setengah bulan telah berlalu sejak pertempuran besar hari itu. Selama periode ini, Istana Dewa dan Iblis dan dinasti Shufeng berada dalam kebuntuan. Dan kedua belah pihak tidak berani bertindak gegabah. Lagi pula, dari segi kekuatan, dinasti Shufeng dengan dukungan hampir 100 praktisi klan asli yang tangguh, tidak jauh lebih lemah daripada Istana Dewa dan Iblis. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, situasinya tetap buntu. Seiring berjalannya waktu, Istana Dewa dan Iblis serta dinasti Shufeng menjadi agak kacau. Mengapa kedua orang itu belum muncul? Jantung semua orang berdebar-debar kencang, dan mereka perlahan-lahan menjadi cemas. Lagi pula, tidak seorang pun di kedua belah pihak bisa memastikan hasil akhir pertempuran itu, yang merupakan masalah hidup dan mati bagi kedua belah pihak. Sudah lama sekali, kenapa kepala istana belum muncul? Qin Hun mengerutkan kening, merasa sedikit gelisah. Menunggu seperti ini sungguh mengkhawatirkan. Gu Yanke dan Gu Yanfeng saling berpandangan. Wajah mereka langsung memucat. Sepertinya sesuatu telah terjadi. Setelah sekian lama berlalu, sebuah kesimpulan, entah menang ataupun kalah, pasti akan tercapai. Apa yang sedang terjadi? Kedua lelaki itu menatap ke dalam kehampaan. Entah kenapa, mereka merasakan kegelisahan yang mendalam. Sepertinya hasil pertempuran ini tidak akan baik untuk Istana Dewa dan Iblis mereka. Dengan kekuatan kepala istana, dia seharusnya bisa menghadapi bocah itu. Kuman Gun yang ke dalam hati, tetapi dia tampak memaksakan diri untuk menghibur diri. Sementara keributan terjadi di Istana Dewa dan Iblis, orang-orang dari dinasti Shufeng juga merasa gelisah. Ratu, menurutmu siapa yang akan menang? Seorang jenderal dari dinasti Shufeng tak kuasa menahan diri untuk tidak bertanya. Mendengar ini, Ratu Feng yang tadinya diam membisu. Tiba-tiba gemetar dan menggelengkan kepalanya pelan. Bagaimana dia bisa tahu akhir ceritanya? Selama ini, apakah dia pernah melepaskan kekhawatirannya? Lagi pula, baginya, hasil perang ini menyangkut kelangsungan hidup sebuah dinasti dan hidup matinya seseorang. Mari kita tunggu sebentar lagi. Ratu Feng menutup matanya dengan sedih saat berkata lembut. Apalagi yang dapat mereka lakukan sekarang selain menunggu? Mendengar ini, kerumunan di belakangnya tiba-tiba terdiam, dan mata mereka kembali menatap langit.
Di sanalah Qin Aotian dan Chu Guangsheng menghilang. Mengapa kedua orang ini belum muncul? Untuk sesaat, hati semua orang diselimuti lapisan kabut dan mereka menjadi gelisah. Di tanah mati, di tengah awan gelap dan remang-remang, hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran sepanjang waktu. Suara-suara lolongan aneh dan tajam terdengar, membawa serta suasana menyeramkan dan dingin. Dan di antara sekian banyak hantu, sesosok tubuh dengan pakaian robek tergeletak di atas reruntuhan makam. Orang ini tentu saja Chu Guangsheng yang telah koma selama setengah bulan. Meskipun ia dikelilingi oleh hantu-hantu selama kurun waktu tersebut, fluktuasi samar aura yang terpancar dari tubuhnya masih membuat hantu-hantu di sekitarnya ketakutan dan mencegah mereka bertindak untuk menyerangnya. Lagi pula, bagaimanapun juga hantu-hantu ini terlalu lemah. Bahkan jika hantu tingkat raja muncul di sini, mungkin mereka tidak akan berani mendekati dengan mudah. Dalam keadaan lemah, Chu Guangsheng perlahan membuka matanya yang telah lama terpejam. Dan penglihatannya berangsur-angsur menjadi jernih. Sakit sekali. Tepat saat dia hendak berdiri, dia merasakan sakit yang tajam di kepalanya. Seolah-olah tulang-tulangnya akan hancur dan perasaan tidak berdaya menyebar ke seluruh tubuhnya. Sialan, siapa bajingan itu? Chu Guangsheng menggertakkan gigi untuk menahan rasa sakit. Orang yang menyelamatkan Qin Aotian setengah bulan lalu tanpa memperlihatkan wajahnya. Dia bisa melukai begitu parah hingga hampir kehilangan nyawanya. Ia menggelengkan kepala dan berhenti untuk memikirkannya. Dalam situasi saat ini, dia harus mencari cara untuk memulihkan kekuatannya terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, dia berusaha mengeluarkan beberapa pil, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Pil itu masuk ke perutnya, dan kekuatan obat mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Setelah beberapa saat, rasa lemas dan nyeri hebat sedikit mereda, dan dia perlahan-lahan mendapatkan kembali kekuatannya. Chu Guangsheng langsung bangkit, kemudian melihat lirik situasi di sekitarnya. Dan raut wajah pahit tiba-tiba muncul di wajahnya. Tempat itu dipenuhi dengan energi kematian yang tidak dapat membantunya pulih dengan cepat. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan batu dewa luar angkasa. Ia tersenyum tak berdaya, melambaikan tangannya dan dengan kilatan cahaya, setumpuk batu dewa luar angkasa muncul di hadapannya. Chu Guangsheng menundukkan kepalanya saat menatap batu-batu dewa luar angkasa ini. Matanya tiba-tiba berkilat. Ia seperti teringat sesuatu dan wajahnya langsung berubah serius. Dia tidak tahu pasti tentang situasi Qin Aotian saat ini. Jika Qin Aotian pulih dengan cepat setelah diselamatkan dan kembali ke benua dewa dan iblis, situasinya pasti akan sangat buruk. Aku harus cepat pulih secepatnya. Chu Guangsheng segera duduk bersila, lalu melambaikan segel dengan tangannya dan bersiap untuk memulihkan kekuatannya. Dan pada saat itu, matanya yang tadinya tertutup tiba-tiba terbuka, dan seberkas cahaya memancar dari matanya, menunjuk langsung ke suatu tempat di ruang gelap. Hehehe, meskipun kau terluka parah, kau masih bisa merasakan kehadiran kaisar ini. Suara menyeramkan terdengar, seolah mengandung dingin tak terbatas, yang bergema di seluruh area. Para hantu yang berkumpul di sekitarnya berlarian ke segala arah dengan ketakutan saat mendengar suara itu. Kaisar ini? Ekspresi Chu Guangsheng sedikit gelap. Tatapannya berubah serius. Kemudian, ruang di depannya beriak dan energi kematian melonjak keluar, membuat dunia semakin dingin dan gelap.
Di tengah energi kematian, sesosok aneh perlahan muncul. Orang ini mengenakan jubah putih keabu-abuan. Tubuhnya terlihat sangat layu. Matanya terlihat cekung. Dan sepasang mata hijau bagaikan dua bola api hantu terus-menerus berkedip. Hantu? Mata Cukwaseng berkilat. Dan dia berkata dengan suara dingin. Hantu setingkat kaisar. Ini benar-benar aku, sang kaisar. Lelaki berjubah abu-abu putih itu datang dan berkata dengan wajah muram. Aku tidak menyangka akan bertemu ikan besar di sini. Ia menatap Cukwaseng, matanya penuh keserakahan. Jika ia bisa melahap manusia dengan kultivasi seperti itu, ia akan memberinya banyak manfaat. Kau sedang mencari kematian, kata Cukwaseng dengan ekspresi muram. Bagaimana mungkin dia tidak melihat apa yang dipinggirkan hantu tingkat kaisar ini? Hantu tingkat kaisar itu tertawa langsung mencibir. Dalam kondisimu saat ini, apakah kau punya kekuatan untuk melawan? Seandainya kamu masih prima, mungkin aku terpaksa mundur. Tapi sekarang, kamu cuma santapan di piringku. Sambil berbicara, ia menjilati lidahnya. Dan bau amis pun menyebar, membuat orang merasa mual. Wajah Cukwaseng langsung muram, tetapi tidak ada kepanikan di matanya. Memang, dia sudah kehabisan tenaga. Menghadapi hantu tingkat kaisar yang sebanding dengan praktisi Rana Ying yang tingkat 9, sulit baginya untuk melawan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa ia telah menjadi sepotong ikan yang dapat disembelih sesuka hati. Kalau kau memakanku duluan, tanyanya sambil menatap hantu tingkat kaisar itu dan berkata dengan ringan. Pria berjubah putih itu menjilat lidahnya, dan cahaya redup di matanya semakin terang. Manusia bodoh, jika kau membiarkanku memakanmu dengan patuh, mungkin kau bisa mengurangi sedikit rasa sakitmu. Dan jika kau mencoba melawan, maka kaisar ini akan memberitahumu bahwa terkadang kematian bisa menjadi suatu kelegaan. Cukwaseng mendengus dingin dengan tatapan dingin di matanya. Bisakah kau datang untuk mencoba? Mendengar perkataan ini, cahaya redup di mata lelaki berjubah putih itu tampak menyusut. Dan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Apakah ada yang aneh tentang anak ini? Dia menatap Cukwaseng dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dan perlahan-lahan, rasa takut dalam hatinya pun sirna. Manusia ini telah kehilangan seluruh kekuatannya. Dan sikap keras kepalanya hanyalah seekor rubah yang memanfaatkan kekuatan seekor harimau. Hanya berpura-pura. Memikirkan hal ini, pria itu mencibir, lalu berjalan menuju Cukwaseng selangkah demi selangkah. Sudah sampai pada titik ini, dan manusia bodoh ini masih berusaha menakut-nakutinya. Kemarilah, saat ia hanya berjarak 10 kaki dari Cukwaseng. Pria itu mengulurkan telapak tangannya dan energi mematikan menyeruak keluar. Langsung berubah menjadi cakar hantu raksasa yang jatuh ke bawah. Cukwaseng tidak bereaksi sama sekali. Tepat saat cakar hantu itu hendak jatuh, cahaya kemasan tiba-tiba menyambar. Kemudian menghantam cakar hantu itu dengan keras. Setelah terdengar suara tabrakan keras, cakar hantu itu langsung meledak di tempat. Dan energi kematian yang melonjak menyerbu sekelilingnya. Tubuh pria itu langsung bergetar hebat. Dan ia kemudian mundur beberapa langkah. Setelah melepaskan energinya, ia menatap tajam ke depan. Lalu berteriak dengan dingin. Siapa itu? Keluar. Setelah itu, keheningan panjang pun terjadi. Ketika hantu tingkat kaisar mulai kehilangan kesabaran.
Seekor ular emas kecil terbang keluar dari bahu Cu Kuangseng. Pupil mata pria itu sedikit mengecil dan dia menatap ular emas kecil itu dengan kaget. Apakah makhluk yang menyerangku tadi hanyalah ular kecil ini? Apakah makhluk yang menyerangku tadi hanya ular kecil ini? Makhluk apa ini? Kenapa bisa kekuatannya begitu menakutkan? Bagaimana mungkin ular emas kecil sekecil itu menjadi ancaman baginya? Cu Kuangseng menatap ular emas kecil di depannya lalu tersenyum tipis. Si kecil, monster ini kuserahkan kepadamu. Ular emas itu langsung mendesis beberapa kali, lalu mengibaskan ekornya, lalu muncul di hadapan hantu tingkat kaisar. Wajah hantu tingkat kaisar langsung muram. Itu hanya makhluk kecil. Karena sudah ada di sini, lebih baik ia menghabiskannya sekaligus. Itu akan menjadi cara yang baik untuk menambah kekuatannya. Terima kasih.